Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Anak Muda Masa Kini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nabila. Hari ini kita akan membahas tentang milenial menuju era revolusi 4.0. Dan pastinya saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh dua orang anak muda masa kini, yaitu Mila dan Rika. Seperti yang kita ketahui saat ini, kita sedang menghadapi revolusi 4.0. Kalau menurut Rika, apa sih revolusi industri itu? Jadi menurut aku revolusi industri itu adalah perubahan besar terhadap cara manusia mengelola atau memproduksi barang dan jasa untuk siap dipakai. Terus perubahan terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang kemudian berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, serta bersifat global. Itu menurut aku sih revolusi industri. Oh, kalau menurut Mila, apa saja sih perkembangan yang terjadi di revolusi 4.0 ini? Jadi perkembangan yang terjadi di revolusi 4.0 ini kan saat ini kita dengan mudahnya melakukan jual beli tanpa harus bertemu langsung. Seperti contohnya adanya aplikasi Shopee dan lain-lain. Sebelum adanya revolusi 4.0 ini, teknologi pada akuntansi tidak secanggih sekarang, di mana saat ini dunia akuntansi sudah berada di tahap di mana mengakses akuntansi tidak lagi berada di tahap yang menggunakan kertas dan buku, namun sudah menggunakan teknologi yang bernama cloud. Gitu kalau kataku. Oh, kalau gitu apa sih yang membedakan revolusi industri lain dengan revolusi industri 4.0? Jadi bedanya tuh menurut aku pada revolusi 4.0 ini manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri ini telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan kertas, karena saat ini banyak manusia lebih memilih menggunakan buku digital. Oh gitu, Iya, luar gitu. biasa ya. Kalau menurut Rika, apa saja sih kelebihan dari revolusi 4.0 ini? Aku kelebihan dari revolusi industri 4.0 ini, dia itu mempunyai potensi memperdayakan individu dan masyarakat, menciptakan peluang baru bagi ekonomi sosial, maupun pengembangan diri pribadi. Terus dia juga mempermudah pekerjaan manusia, terutama dalam kegiatan perekonomian sih. Oh iya, mempermudah banget ya sekarang. Iya benar ya, kita sekarang jadi melakukan apa aja tuh jadi gampang. Iya, karena ada teknologi ini, apalagi revolusi 4.0 ini sangat membantu sih menurut aku. Iya benar, tapi emang sih di segala kelebihan pasti ada aja kekurangannya. Nah, kalau kekurangan dari revolusi 4.0 ini apa ya, Tapi? Gimana? Kekurangannya? Oh, kalau kataku sih kemungkinan kurangnya tuh berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin. Jadi sekarang tuh kayak tenaga manusia tuh kurang dibutuhkan lah. Terus keamanan data meningkat dengan mengintegrasikan sistem baru dan semakin banyaknya akses ke sistem itu. Gitu kalau menurut aku. Kalau gitu bagaimana sih milenial dipersiapkan dalam menghadapi revolusi? Gimana tuh Rika? Jadi kita itu harus mempersiapkannya dengan cara kita itu bisa memperkuat SDM yang ada. Ada banyak pekerjaan di masa depan yang terintegrasi dengan teknologi. Karena itulah harus ada keterampilan dan kemampuan di bidang teknologi. Yang kedua itu, kita bisa mengubah sistem pendidikan ke arah modern. Misalnya, guru di sekolah diberikan pelatihan dan sarana dalam mendukung prosesnya ke arah teknologi. Jadi guru paham di bidang teknologi. Yang ketiga itu kita bisa mengedepankan kolaborasi di era saat ini, bukan lagi mengedepankan kompetisi, tapi kolaborasi dengan semua pihak. Contohnya, bisnis taksi konvensional dengan taksi online, gitu.
kayak Gojek gitu Iya, ya, kayak Gojek, Gojek, Grab, yang Grab. gitu-gitu. Iya. Jadi nggak perlu lagi Iya, kayaknya benar. ojek pangkalan. Menurut aku ya kayak ojek pangkalan itu sudah seharusnya ya gabung sama Gojek, karena sekarang nggak apa-apa kan teknologi, orang-orang udah kayak lebih milih yang Gojek gak sih daripada ojek pangkalan. Iya. Kayak contohnya gitu kali Bener ya. banget. Dan lebih efisien juga Gojek online biasanya. Kayak kan kalau ojek pangkalan kita harus jalan dulu ke depan baru bisa mendapatkan Iya, jasa terus itu. lebih mahal Iya. gitu nggak sih? Karena kalau ojek pangkalan itu rata-rata lebih nembak Matok harga harga ya sendiri. kan. Kalau misalnya Betul. pakai Gojek atau Grab itu udah ada harganya, nggak akan ditembak lagi sama si Terus supirnya. kan kita juga nggak perlu Benar. buang waktu kita nyari Gojek, nyari kayak ojek gitu. Ini kan kita langsung Iya, bisa langsung nyari pangkalannya ya gitu. Kalau gitu, apa saja sih yang milenial harus persiapkan agar bisa hidup dan bisa bertahan di industri revolusi 4.0 ini? Oh, kalau itu harus realistis aja sih ya. Kayaknya anak-anak sekarang tuh jangan kudet, dalam arti maksudnya paham mengenai perkembangan teknologi. Terus harus bisa kritis gitu, harus bisa berpikir kritis. Terus ya tentu aja harus kreatif kalau sekarang gitu. Iya benar ya, kalau orang-orang yang menurut aku yang ilmunya kurang, wawasannya kurang, itu takutnya malah mereka nggak bisa survive di hidup ini. Karena sekarang luar biasa persaingannya sangat berat dan besar. Kalau gitu, apa sih tantangan yang akan dihadapkan di revolusi industri 4.0 ini? Kalau menurut hal kita? utama yang harus kita persiapkan itu kita itu harus mampu bersaing dan kompetitif, lebih terbuka terhadap segala jenis inovasi baru, dan siap mengadopsi sistem teknologi terbaru ke dalam bisnis yang dimiliki. Terus kita juga kreativitas dan kejelian sangat diperlukan dalam melihat peluang bisnis yang ada. Terus telah banyak yang lahir startup baru yang memiliki layanan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Misalnya layanan investasi berupa reksadana, ya kan? Berbasis AI, di mana aplikasi ini dapat membantu menempatkan dana yang dimiliki ke dalam portofolio reksadana yang sesuai dengan umur, penghasilan, serta toleransi terhadap risiko. Dan masih banyak yang startup lain yang berdiri karena adanya peluang dan pergeseran tren masyarakat digital ini. Contoh kasusnya, saat ini sistem pembelian secara online lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan pembelian secara konvensional. Masyarakat lebih menghargai waktu di mana waktu ini dapat ditawarkan sebagai solusi oleh berbagai layanan e-commerce yang ada. Dengan adanya teknologi tertentu, kebutuhan manusia akan dapat terpenuhi karena tanpa harus mengeluarkan effort berlebih. Hal ini yang dicari oleh masyarakat digital, di mana pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Itu sih menurut aku. Iya betul banget sih, kalau kata aku sekarang kayak lagi ngetren gitu gak sih main apa tuh saham, trading kayak gitu yang tadi dibilang reksadana. Benar. Iya, sekarang kaum milenial harus pahamin kayak gitu sih. Iya benar. Tapi kalau cari duit juga harus hati-hati ya kalau main app kayak gitu. Pastiin kalau misalnya aplikasinya itu terdaftar di OJK. Terdaftar di iya benar di OJK. Iya, soalnya banyak yang bodong ya. Iya benar, waktu itu pernah ada kasusnya ya, ada yang bodong sampai ada yang hilang 700 juta, ada yang hilang berapa puluh juta, bahkan aku ada yang hilang 10 juta. Iya nggak boleh sebut. Ada 2 ya waktu itu sampai masuk TV loh. Itu yang untung pokoknya aja orangnya udah masuk penjara. Yang iklannya berponi itu kan. Sebenarnya kasihan ya, karena itu kan lagi masa pandemi, banyak orang yang membutuhkan duit, banyak orang yang istilahnya mereka down pekerjaannya, jadi mereka mencari cara yang cepat. Iya, itu salah satu untuk survive sih, karena emang cukup menguntungkan untuk main saham dan trading ini buat sekarang. Tapi yang aplikasi abal-abal itu bahaya ya, bahkan aku sempat hampir percaya, tapi untungnya pas aku mau masukin duit
untungnya Iya. hilang tuh Harus aplikasi. cari Jadi review aman dulu gitu. yang valid. Benar gitu. banget. Iya. Nah, luar biasa ya. Jadi ilmu revolusi industri 4.0 ini dari Rika dan Mila. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan kalian bisa terus survive dan semangat hidup di revolusi 4.0 ini. Nggak terasa waktunya Ya, udah cepet habis. banget ya Jadi, obrolan kita. iya benar. Jadi untuk saat ini kami pamit undur diri ya. Semoga semuanya sehat selalu, Amin. jaga kesehatan Amin. dan semoga selalu berbahagia. Amin. Terima kasih para Makasih pendengar. ya semuanya. Iya, sekian ya dari kami. Dah. Bye.